Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu berupa program Java yang kami beri nama Game Angka Cerdik untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum itu saya Muhammad Farhan Akbar dengan NIM 1872102 bersama dengan rekan saya. Saya Muhammad Rizky Hidayatullah dengan NIM 187241031. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama itu ada deskripsi singkat permainan. Jadi pada intinya game ini dimainkan oleh satu orang pemain melawan komputer. Kemudian permainan dimulai dengan angka secara acak di antara 10 hingga 50. Maaf ada kesalahan pengetikan. Kemudian pemain dan komputer bergantian mengurangi angka tersebut sebanyak dari rentang 1 hingga 3. Jadi pilihannya 1, 2, atau 3. Kemudian pemain yang mengambil angka terakhir yang menjadikan jumlah angkanya ini nol, maka pemain tersebut akan kalah. Jadi tujuan permainan ini itu untuk menghindari mengambil angka terakhir yang biasanya itu 1 agar tidak menjadi nol. Karena kalau menjadi nol akan kalah. Kemudian kita langsung saja masuk ke program yang telah kami buat. Jadi yang pertama di sini eh, ada import. Jadi kami mengimport random sama scanner dari java.util. Jadi random ini digunakan untuk mengenerate angka nantinya, sementara yang scanner ini digunakan untuk menerima input dari user. Kemudian di sini ada kelas utama untuk permainan angka cerdik, public kelas cerdik. Nah, di sini ada variabel input, rank, nama pemain, menang dan kalah. Jadi input ini tuh untuk menerima input dari user ya, dari scanner tadi. Kemudian yang rank ini random untuk nantinya untuk digunakan untuk mengenerate angka. Sementara yang nama pemain ini digunakan untuk menyimpan nama pemain. Dan yang terakhir di sini ada menang atau kalah. Nah, tujuan dari dua variabel ini yaitu untuk menampilkan statistik di akhir permainan nanti. Nah, kemudian di sini ada eh, keterangan statik ya. Jadi ini menunjukkan bahwa semua variabel ini bersifat global. Nah, kemudian ada public static void main, yaitu fungsi main atau fungsi utama dari program ini. Jadi yang pertama ada memanggil dua function, yaitu tampilkan header dan tampilkan aturan. Jadi nantinya function tampilkan header itu akan menampilkan header dari permainan, sementara yang tampilkan aturan akan menampilkan peraturan untuk game ini. Selanjutnya eh, user diminta untuk memasukkan nama. Setelah itu di sini ada variabel yang namanya main lagi. Jadi di main lagi ini fungsinya itu nanti untuk mengajukan pertanyaan kepada user apakah user ingin bermain lagi dari permainan ini. Jadi nantinya permainan ini bisa dimulai lagi tanpa harus menjalankan ulang program. Selanjutnya di sini ada semacam loop untuk permainan ini. Jadi yang pertama pemain memilih urutan dari 1 hingga 3. Jadi satu itu untuk pemain jalan terlebih dahulu, kemudian yang dua itu untuk komputer jalan terlebih dahulu, dan yang ketiga itu nantinya akan dipilih secara acak. Kemudian di sini ada variabel boolean untuk menentukan giliran pertama berdasarkan pilihan pemain. Yang mana ini berupa function tentukan urutan yang parameternya itu urutan ini. Selanjutnya ada angka awal permainan yang dipilih secara acak dari 10 hingga 50. Di baris kode yang ini mulai dari baris 34 sampai 37 ini digunakan untuk mengenerate angka acak dari 10 hingga 50. Kemudian selanjutnya di sini ada while yang mana jika kondisinya true maka eh, permainan akan berjalan. Nah, di bagian sini ada kondisional untuk giliran pemain. Jadi eh, intinya nanti di sini itu
program di sini tuh nantinya akan mengecek apakah angkanya itu nanti akan sama dengan nol. Jika misalkan angkanya nanti sama dengan nol, maka program akan selesai. Terus di sini ada variabel kala akan ditambah dengan nilai satu, yang mana ini menandakan bahwa pemain kalah. Sementara yang di sini ada else, yang di sini itu merupakan program untuk giliran dari komputer. Yang mana jika komputer mengambil batang terakhir di kondisi ini, if angka sama dengan nol, maka menang akan ditambah satu. Jadi yang pada intinya pemain nantinya akan menang. Kemudian di sini ada is player turn sama dengan not is player turn. Ini digunakan untuk fungsi pergantian giliran. Dan thread sleep Mills 500 ini merupakan delay untuk kenyamanan permainan. Jadi nanti di dalam gamenya itu ada delay sekitar 500 milisecond. Nah, selanjutnya ini ada validasi apakah pemain ingin bermain lagi. Jadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setelah permainan selesai, yang mana salah satu pihak kalah, maka user akan ditanyakan sekali lagi apakah user ingin bermain game ini. Jika user mengetikkan Y, maka permainan akan diulang lagi. Sementara jika user mengetikkan T, maka program akan berhenti. Lalu apabila user eh, menginputkan nilai lain selain Y atau T, maka akan keluar program yang ini. Input tidak valid, masukkan hanya Y atau T. Jadi nanti di sini itu tidak masalah apakah Y yang digunakan itu besar atau kecil, begitu pula yang T. Karena ada metode yang di sini ada .trim sama .to uppercase ini. Lalu di sini ada kondisi main lagi equals Y. Jadi intinya jika eh, variabel main lagi yang mana ada dari sini itu bernilai Y, maka loop yang di atas akan diulang lagi. Jadi permainan akan kembali berjalan tanpa harus menjalankan kembali program. Nah, yang terakhir di sini ada statistik akhir dari permainan. Jadi jika user memutuskan untuk tidak ingin bermain lagi atau menginputkan huruf T, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang pada intinya ada statistik permainan yang eh, memperlihatkan jumlah menang dan jumlah kalah. Lalu di sini ada komentar dari komputer berdasarkan performa dari user atau jumlah kekalahannya. Dan yang terakhir di sini ada ucapan terima kasih karena sudah bermain. Nah, yang ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nah di sini ada function tampilkan tampilkan header dan juga tampilkan aturan. Nah, untuk function tampilkan header sendiri itu digunakan untuk menampilkan judul permainan dan slogan ke layar konsol. Jadi ini untuk menampilkan headernya ya. Jadi kayak game angka, cerdik, itu kan judulnya dan juga konsolnya. Kemudian ada juga function tampilkan aturan itu digunakan untuk menampilkan aturannya. Jadi nanti di outputnya itu nanti bakal ada kayak ada aturannya, cara bermainnya gitu. Nanti akan ditampilkan. Nanti akan apa? Dijalankan gitu programnya dan nanti akan ada eh, aturannya. Jadi cara bermainnya bagaimana dan gimana. Next. Nah, kemudian ada function pilih urutan. Nah, tujuan dari function ini digunakan untuk memilih urutan main. Jadi siapa dulu yang akan bermain. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, kalau satu itu nanti akan di pemain dulu, kalau kedua itu komputer dulu, dan ketiga adalah secara acak.
Kemudian masukkan pilihan 1 sampai 3. Itu adalah opsi. Kalau semisal eh, inputnya di luar dari itu, maka akan ada pesan error. Input tidak valid dan harus nanti antara 1 dan 3. Kemudian kalau menginputkan huruf, semisal A, B, C, atau D, nanti akan ada pesan error, yaitu input tidak valid harus berupa angka. Kemudian ada lagi function untuk menentukan giliran pemain berdasarkan input, yaitu function tentukan urutan. Nah, di sini itu ada switch ya, switch dari urutan. Nah, ini itu diambil dari yang atas tadi, dari pilih urutan 1, 2, dan 3. Kalau satu itu kan tadi dari pemain, itu akan nilainya true. Kalau 2 itu dari komputer, itu false. Dan 3 random next boolean, itu bisa true bisa false. Jadi itu nanti akan random itu. Jadi siapa dulu yang main, entah komputer atau pemain, itu terserah yang sistemnya atau programnya. Kemudian semisal kalau eh, kita input pemainnya itu menginputkan di angka 1, 2, dan 3, misal angka 4 dan 5, nanti otomatis akan eh, dijalankan yang pemain dulu, akan dijalankan 1, seperti itu. Next. Nah, kemudian ada function generate angka awal. Nah, function ini, sorry, benar ya? Generate angka awal. Bentar. Nah, function ini tuh digunakan untuk memilih angka acak awal, seperti angka 10 sampai angka 50. Dan ini di scriptnya ada typo sedikit. Jadi ini nanti akan dari sistemnya akan menghasilkan bilangan random antara 10 sampai 50. Nah, jika pemain mulai ada, dan di sini di dalam filenya itu juga ada eh, perulangannya, ada rumusnya. Jika pemain yang mulai duluan, maka akan ada rumus n-1 modulo 4 tidak sama dengan 0. Kemudian kalau komputer yang duluan, maka ada rumusnya adalah is player done n-1 modulo 4 sama dengan 0. Jadi di rumus ini tuh kayak komputernya itu kayak diperuntungkan banget gitu. Next. Kemudian ada function giliran pemain. Ini itu input angka pengurangan. Jadi function ini itu nanti akan digunakan untuk menginputkan, untuk menginputkan eh, angka yang digunakan untuk bermain, yaitu 1 sampai 3, di mana pengurangan integer .percent itu digunakan untuk menginputkan player yang menginputkan inputan berupa string 1 sampai 3, dipilih salah satu, kemudian nanti akan diubah menjadi integer. Nah, kemudian ada pengecekan di mana kalau pengurangannya itu hanya boleh lebih dari 1 dan kurang dari 3. Artinya hanya boleh antara 1, 2, dan 3. Jika pengurangan lebih angkanya lebih dari 1 dan 3 atau kurang dari 1 dan 3, maka akan ada pesan error tidak boleh mengurangi lebih dari angka saat ini. Maksudnya eh, angka saat ini yaitu 1 sampai 3.
Kemudian kalau sudah angka angka yang sudah berhasil dikurangi nanti akan dikurangi apa disimpan ke angka min sama dengan pengurangan dan akan ditampilkan angka sekarang. Next. Kemudian ada function giliran komputer. Nah, function ini digunakan untuk strategi pengurangan angka yang telah disesuaikan, di mana di sini ada variabel pengurangan dan juga sisa modulo. Di mana sisa modulnya nanti akan angka min 1 di modulo 4. Nah, di sini nanti akan ada eh, pengecekan di mana kalau sisa modulnya sama dengan 0, maka pengurangannya sama dengan 3. Nah, jika angkanya min 1, jika angka dikurangi 1 sama dengan 0, maka akan di modulo 4 dan diambil 3. Namun jika angkanya pengurangan itu sama dengan sisa modulo, maka angka min 1 di modulo sama dengan 4. Kemudian pastikan pengurangan valid 1 sampai 3 dan tidak melebihi angka 1. Jika angka eh, kurang dari atau sama dengan 4, maka pemain itu akan dipaksa angkanya ke angka 1 gitu. Dan di sini ada giliran komputer, komputer dan sebagainya. X. Nah, sekian dari kelompok kami. Bentar, jadi mungkin di sini kami akan mendemonstrasikan dari game ini mungkin sebanyak 2 hingga 3 kali. Gimana? Boleh, 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 Oke. boleh. Mungkin kalau penjelasan tadi kurang jelas, siapa tahu dengan demonstrasi bisa lebih jelas lagi. Ntar, ini masih berusaha di running terlebih dahulu. Gimana Mas Farhan? Lama ya. Bentar.
Karena jaringan mungkin. Aman harus jaringannya. Nah, ini sudah bisa. Silakan masukkan nama. Nama siapa ya? Rizky saja. Coba. Ya, Tapi mau next. gimana opsinya? Acak komputer dulu atau user dulu? Yang nomor satu. Nomor satu. Tuh. Ya, saya terlebih dahulu aja. Oke, jadi di sini itu apabila user itu memilih angka satu, yang mana user ingin berjalan terlebih dahulu, maka angka yang dihasilkan akan dipaksa untuk kelipatan 4 plus satu. Yang mana kelipatan 4 plus satu ini merupakan kondisi kalah bagi user. Jadi ini tuh untuk memastikan agar komputer selalu menang. Next, Oke. Tiga. ya. Nah, angkanya akan Jadi, disimpan. Kemudian komputer mengurangi. nah di sini tetap juga kan eh, angka yang didapatkan oleh user akan selalu kelipatan 4 plus satu, yang mana tiga Ya, puluh enam merupakan kelipatan 4 dan ditambah satu, jadi dan sehingga plus 37. satu. Ya, Oke, dua. dua. Dua, nanti hasilnya akan tiga tiga. Saya tiga dua. Ya, Oke, satu, satu, dua, 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 tiga, 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 tiga lagi, tiga lagi, dua, dua. Nah, di sini satu. angka yang didapatkan dari user itu satu, yang mana ini membuat user itu mengambil angka terakhir, yang mana kondisinya akan kalah. Jadi user kalah. Jadi program ini tuh diprogram supaya komputer itu selalu menang. Tidak, tidak. Dan komputernya itu tidak boleh kalah gitu. Jadi bagaimanapun caranya komputer itu harus menang. Dan sebagai pemain itu harus kalah. Oke, jadi di sini ya saya mau coba ya kan. Tadi kan bilang kan inputnya itu harus antara Y atau T, baik itu uppercase maupun lowercase. Jadi misalkan di sini saya inputkan K, terus saya enter, nah akan muncul input tidak valid. Masukkan hanya Y atau T. Ya, Gimana Mas Yusir, mau main lagi sekali lagi? boleh. Boleh, I. Ya, jadi di sini saya masukkan Y tapi yang lowercase, maka akan tetap berjalan karena di bagian atas tadi ada metode to uppercase yang membuat Y ini berubah menjadi Y besar atau uppercase. Jadi bagaimana sekarang ini? Mau pilih yang mana? Kalau empat, 4. ya Nah, kalau misalkan kita input 4, maka akan muncul output input harus antara satu dan 3. Jadi harus memilih di antara satu, 2, atau 3. Jadi selain itu tidak boleh. Kalau misalkan kita input huruf, nah input tidak valid, harus berubah angka. harus Pak. Oke. Oke, Oh, ini berapa? oke, oke. Acak, 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 acak. Ya. Tiga. Ya, Nah, di sini tuh kan komputer memulai lebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan komputer itu memulai terlebih dahulu, angka yang di generate itu bebas. Tidak harus kelipatan 4 plus satu seperti yang di user tadi. Nah, sementara itu karena komputer selalu karena komputer memulai terlebih dahulu, maka komputer akan mengurangi bilangan awal ini
ke kelipatan 4/1, yang mana hasilnya ada di 33. Yang mana kondisi ini akan membuat user berada di posisi yang kurang menguntungkan, yang nantinya akan berujung ke kekalahan. Ayo, terus mau berapa? 5. 5. Nah, karena eh, Nah, kan di sini kan karena harus 1 sampai 3. di sini 5, maka akan muncul output input harus di antara 1 hingga 3. 1 sampai 3. Nah, kalau 3 tapi pakai huruf gimana? Bisa nggak? Nggak bisa ya? 3. 3. Nah, Ya, ini 3 input tidak valid. Masukkan angka antara 1 hingga 3. Yang mana 3 ini kan berupa string ya. Jadi dianggap tidak valid. Harus berupa integer di antara angka. 1 hingga 3. Oke. 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1. 1. 3, 1, Tuh, 3, 2, 2. Nah, di sini dan pada akhirnya nah, user akan memperoleh nilai 1, yang mana nah, ini merupakan kondisi kekalahan. Jadi kalau misalkan kita di sini berusaha untuk menginput misalkan 2, nah kita boleh mengurangi lebih dari angka saat ini. Yang mana angka saat ini kan 1. Jika kita input 2, maka kan 2 ini lebih dari 1. Jadi tidak bisa. Jadi mau tidak mau kita harus menginput 1. Yang mana akan berujung ke kekalahan. oke. Nah, semisal kalau tidak, maka nanti akan ditampilkan eh, s- apa spesifiknya, spesifikasi statistik permainan. Jadi, semisal kan tadi yang berperan sebagai usernya adalah saya. Nah, nanti maka akan ada statistik jumlah menang saya dan juga jumlah kalah saya. Dan juga nanti akan ada ucapan terima kasih serta akan ada komentar luar biasa dari eh, programnya gitu. Oke. Jadi di sini Nah, jumlah menang 0, jumlah kalah 2. Dengan komentar seperti ini. oke. Sudah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.